Nama saya Mahwadong, umur 35 tahun. Di rumah diremehkan, di kantor dijadikan sasaran. Halo, Dong, sudah makan belum? lagi makan nih. Toilet kehabisan tisu, tolong antar tisu dong. Saya punya tisu basah 5 lembar, cukup nggak? Cepetan. MA malam ini ikut saya ketemu klien. Yang kamu siapin itu, meja sama rokok hua gimana? Kepala regu, saya nggak ada uang buat siapin soal yang kemarin. Belum direimburse. Bukannya saya bilang mau angkat kamu jadi wakil kepala regu. Kamu ini bikin saya susah. Sudah 2 tahun ini dibicarain muka saya lebih bersih dari kantong. Gimana saya siapin? Gini aja kamu. Buat saya surat utang dulu. Saya pulang. Setiap hari lihat kamu lembur tapi gaji nggak naik-naik. Nggak tahu dikira kamu main-main di luar. Nggak, Ya udah nanti cuci piringnya. soalnya bos selalu suruh saya lembur. Baru bisa pulang setelah jam 9. Ribut apa sih bikin kesal? Nggak lihat kita lagi nonton TV nanti pel lantai juga. Tahu saya kira bisa terus bertahan. Sampai dokter bilang saya kena kanker. Meski pengobatan konservatif. Masa hidup cuma sebulan, risiko terlalu besar. Lihat sini, sel kanker menyebar terlalu cepat. Meski transplantasi organ nggak ada gunanya. Tapi saya baru 35 tahun. Anak saya masih kecil. Dan istri saya. Saya cuma bisa kasih saran, makan enak, minum enak, main enak. Jangan sampai ada penyesalan. Siapa itu? MA, cepat turun jemput tamu. Perkiraan setengah jam lagi sampai di bawah. Mahwadong, saya ngomong sama kamu. Kamu tuli ya? Kamu yang tuli, sekeluarga kamu tuli. Mahwadong, kamu salah minum obat ya? Nggak mau kerja lagi ya, kebetulan saya lagi mau PHK. Pertama, saya pikat kamu. Ya udah pecat aja, saya lihat siapa yang pecat siapa. Kamu. Mahwadong, kamu gila ya? Ini sikap apa kamu? Dulu. Aku kasihan padamu makanya aku terima kamu kerja, begini cara kamu membalasku? Dulu kamu minta 20.000 yuan dariku katanya untuk masuk perusahaan. Biaya pelatihan posisi setelah aku masuk perusahaan. Apa kamu pernah melatihku? Sapa kerabat, kembalikan uangku. Kamu ini menuduhku tanpa dasar. Bertahun-tahun aku bekerja keras untukmu seperti sapi dan kuda. Setiap hari aku lembur untukmu, setiap hari aku minum-minum untukmu. Apa hasilnya? Nyawa saja hilang semua karena kamu. Sekarang kamu mau memecatku, apa kamu masih manusia? Baiklah, semua orang lihat itu. Aman, MA pasti sudah tahu dia akan dipecat makanya. Sakit mentalnya kamu, cepat-cepat bantu, bagus. Cepat panggil ambulans, telepon 120 paman MA. Bagaimanapun juga kamu karyawan lama perusahaan ini. Kenapa bisa impulsif begini? Meskipun akan dipecat. Prosesnya kan belum selesai, Manajer Lin. Dia tetap atasanmu, cepat minta maaf. Sapa kerabat, tutup mulutmu, siapa yang suruh kamu bicara? Maukah kamu mengungkap semua hal burukmu juga? Mahwadong, berani sekali kamu memukulku, apa kamu gila? Menggigit siapa saja yang Ya dilihatnya? aku gila, mataku buta. Dulu aku menerima kamu sebagai murid dengan sepenuh hati mengajarmu. Lalu bagaimana balasannya? Kamu serigala bermata putih. Aku bosan melihatmu mengajariku. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Sapa kerabat. Kenapa paman MA jadi begini? Ada apa hari ini? Apa dia gila? Apa yang kalian lihat? Aku bilang padamu, kalian juga bukan orang baik-baik. Kalian biasanya pesan makanan atau kopi secara patungan. Tapi kalau ke aku, semuanya aku yang bayar sendiri. Baiklah, hari ini kalau kalian tidak mengembalikan uangku, aku tidak akan berhenti. Gila. Mahwadong, kamu. Apa kamu dirasuki sesuatu yang kotor? Biasanya dipukul 3 kali pun tidak bersuara, sekarang tiba-tiba jadi berani. Siapa yang memberimu keberanian? Menurutku karena kita terlalu baik padanya selama ini. Manajer Lin, jangan buang waktu bicara dengannya. Langsung umumkan daftar PHK. Suruh dia keluar pertama kali. Apa katamu? Pergi kalian berdua, ayo. Cepat tahan dia, cepat. Cepat, Jangan mendekat. cepat. Tahan dia. Aku bakal melawanmu.
Supervisor Mahwadong, dia gila-gila. Lin, kamu ini bagaimana kamu jadi supervisor? Kamu nggak sadar diri ya melecehkan rekan kerja perempuan. Sampai bikin dia hamil dan memaksa dia resign. Terus kamu rekrut temanmu yang nggak bisa baca tulis ke perusahaan. Kalian tahu nggak bulan lalu? Bonus kuartal nggak ada kan karena dua orang ini. Menghabiskannya sendiri. Kamu ngomong sembarangan, jangan rekam kalian. Mahwadong, aku akan telepon polisi sekarang. Aku bakal bikin kamu mati di penjara. Nggak akan bangkit lagi kamu. Kamu telepon polisi ya, aku juga telepon polisi, kita lihat polisi datang. Tangkap kamu atau aku kan ada buktinya. Bukti di HP aku banyak. Kamu ngapain? Ternyata omongan Pak MA bener, kamu bajingan koruptor. Bonus bulan lalu nggak ada, ternyata kalian berdua. Diam kalian, aku. Pergi kamu, dasar kamu. Sampai ceritain urusan cintaku ke orang lain. Hari ini aku bakal bunuh kamu, pergi kamu. Kelinci aja nggak makan rumput di sarangnya, bonusku kamu habiskan juga. Kamu nggak takut mati kekenyangan ya? Berhenti kalian semua. Supervisor Lin, aku kan datang buat ngasih tahu soal PHK. Wuchi nggak ada di list. Kalian berdua ribut apa sih ini, bos aku? Bos Go, kamu datang buat PHK aku ya, bagus. Bayar gaji dan kompensasi yang harusnya aku terima. Aku nggak mau tinggal di perusahaan ini 1 menit pun. Mahwadong ya. Aku juga nggak mau lihat kamu 1 menit lagi. Pintu ada di situ. Kamu bisa pergi sekarang, pergi. Aku bilang bayar gaji dan kompensasi aku. Kamu nggak ngerti ya? Dia biasa ngomong kayak gitu ya, sombongnya. Dia biasa. Antisosial super jantan. Ini semua dia yang ngancurin. Dia bukan, kamu masih berani minta uang ke aku. Kamu lihat kamu bikin berantakan kantor aku. Nggak boleh hari ini, kamu harus ganti rugi 50.000. Kalau nggak, kamu nggak boleh keluar dari perusahaan ini, bayar. Kalian semua. Sama aja nggak mau bayar aku, ya udah. Aku ambil sendiri. Kamu ngapain kamu? Bangun. Kamu berani gila. Benar-benar gila, mana satpam halangi dia berhenti. Berhenti. Pohon keberuntunganku. Kucing keberuntunganku. Feng Shui keberuntunganku. Feng Shui keberuntungan, kamu manusia aja udah nggak jadi masih mau kaya. Mimpi kali kamu, bos, kenapa? Pukul biaya pengobatannya aku yang tanggung, pukul sekeras-kerasnya. Ada yang mati. Bos jahat nggak ngasih uang. Orang jahat ini dia nggak ngasih aku uang. Nggak ngasih ganti rugi, malah mukulin aku. Kalian kasih penilaian yang adil. Masih ada hukum nggak sih? Bos, ini aku masih mukulin dia nggak? Mukulin apaan, nggak lihat dia pegang HP lagi live ya? Masih bengong ngapain, ambil nya. Kalian berdua nggak ada gunanya, pergi. Ayo. Aku kasih tahu ya, meskipun Kaisar datang, aku juga bakal bawa dia ke dalam ini, kamu lihat aja. Kamu. Cukup. Cepat beritahu keuangan, segera kasih dia uang. Kamu setelah dapat uang cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Sakit banget sama kalian. Meskipun kalian gak baik sama aku, tapi aku gak bisa gak baik sama kalian, hubungi aja. Hari ini aku gratis kasih tahu kalian daftar PHK. Suli Liusi Lidong Zhang Pengfei. Semua daftar PHK kalian ada di tangan Wuchi. Di HP. Apa ini? Aku udah kasih kamu uang, masih ngapain lagi? Jangan difoto, aku udah kasih kamu uang, taruhnya kamu. Ini beneran, aku kan veteran perusahaan. Kemarin kamu masih bohongin aku buat narik klien. Jadi kamu mau buang aku setelah lewat jembatannya. Bukan, kamu dengar penjelasanku. Kamu bos Go, kamu pria rendah. Kamu tidur sama aku 3 kali, bilang mau naik jabatan, naik gaji. Malah mau buang aku. Kamu penipu mati. Bisa ngomong di sini, ngomong di rumah aja. Pukul dia. Jangan pukul dia. Tunggu semua, dengar aku dulu. Yang gak kena PHK jangan seneng dulu. Dia buat ngirit bahkan cleaning service aja di PHK mulai sekarang. Lo ngomong apaan sih? Kalian gantian bersihin toilet makanya.
Kalau bisa kena PHK mending cepetan ntar keburu. Dia udah nggak ada duit. Lo ngaco nggak kayak gitu. Gue bilang nih cewek kenapa nggak mau disentuh ternyata sama. Bajingan ini selingkuh pantas aja. Tiap hari nanya-nanya kakak ipar di rumah apa nggak. Gue yang ngejagain absen lo gue anggap lo saudara. Lo selingkuh sama cewek gue. Jaga mulut lo, ketahuan aja gue nggak bisa sembunyi lagi. Cerai. Pulang kerja kok cepet banget hari ini. Jangan-jangan kena PHK ya, pantas sih ngeliat lo. Pantas aja. Gue hajar lo semua. Apaan sih Mahua dong, lepasin. Gue hajar lo semua cowok cewek. Mahua dong, lo berani hajar gue. Adik gue balik nggak bakal lepasin lo. MAGMAY. Gue salah udah ya, jangan dipukulin lagi. Dipukulin lagi beneran mati nih. Hawenro gue sama lo 7 tahun hubungan. Semua buang-buang aja. Mahua dong, lo tahu nggak seumur hidup lo. Hal paling menyedihkan apa cuma punya perasaan. Nggak ada duit. MAG gue ada duit. Asal lo kasih kakak ipar ke gue gini aja. Kasih harga. Duit banyak ya oke. Sejak nikah sama dia mahar 88.000. Setelah dia masuk rumah sehari pun gak kerja, semua keluarganya dibawa ke sini. Semua gue yang tanggung gak minta banyak. 300.000 bawa dia pergi. Deal. Sekarang langsung ke kantor catatan sipil cerai tapi anak ikut gue. Mimpi lo kenapa ikut lo? Anak itu bukan anak lo. Lo ngomong apaan? Gue bilang anak itu bukan darah daging lo. Kenapa ikut lo? Jangan-jangan lo mikir lo masih bakal punya anak menurut gue. Lo harusnya banyak-banyak terima kasih sama Wangga yang bikin lo seneng-seneng beberapa tahun. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh ya? Enak-enak bakpao, siapa suruh kamu terlalu baik. Setiap hari bilang kakak ipar masakannya enak, terus ajak aku makan di rumah. Kalian berdua binatang. MAG jangan bilang begitu dong. Kalau dipikir-pikir harusnya kami berterima kasih padamu. Karena sudah menjodohkan kami, tapi aku lebih merasa bersalah karena kamu sudah merawat istri dan anakku selama ini. Terima kasih ya. Ah, ngapain merasa bersalah? Dia memang anak yang baik. Dia juga sudah merawat kami berdua. Dia juga cukup berbakti. Dulu kalau bukan karena rumah ini, aku mana mau menikah dengan dia. Pergi sana kamu. Jangan ganggu ayahku, nak. Kamu bilang apa aku ayahmu? Ngawang paman Wang yang ayahku, kata mama. Mahua dong, kamu sudah berani ya? Kamu berani bawa pisau, dasar anak baik, ayo. Terus bunuh aku. Kalau kamu tidak membunuhku, kamu cucuku. Mulai sekarang kita putus hubungan. Saudara, hari ini rumah ini tolong jual secepatnya, aku kasih komisi 10%. 20% tenang Pak MA, serahkan padaku. Baik. Gagal membuka kunci. Passwordnya diganti. Siapa anak baik itu? Siang bolong berani masuk rumah orang. Mahua dong, kamu sudah kami usir. Siapa yang suruh kamu masuk? Pergi. Dia sudah merusak pintu, kita mana mungkin biarkan dia pergi. Ganti rugi. Aku kasih tahu ya, ini rumahku. Yang harus pergi kalian. Hei anak baik, kamu dengarkan. Rumah ini hadiah dari anakku. Untuk adiknya sebagai rumah pernikahan. Kamu cepat ganti rugi biaya perbaikan pintu. Pergi, kalau tidak aku laporkan polisi. Aku serahkan kamu ke polisi, percaya tidak? Nama di sertifikat rumah adalah namaku. Kalian ganti kunci tanpa izinku. Dan dia bahkan merebut rumahku, aku kasih tahu kalian. Aku akan langsung melapor ke polisi. Aku biarkan kamu melapor. Kamu si jahat tua, suruh aku cuci pakaian dalammu. Suruh aku pijat kakimu. Suruh aku belanja sayur.
Kamu si imut. Aku biarkan kamu pukul aku. Bahkan berdiri di atas kepalaku buang air. Saudara rumah ini kupercayakan padamu. Bersihkan semua barang kotor ini keluar, aku tambah 10 poin. Oke. Mahwadong kamu si imut. MA sudah pilih belum? Mau yang mana? Semuanya. Kalian tahu tidak? Aku sudah hidup lebih dari 30 tahun, tidak pernah mengerti hidup. Tapi, tidak menyangka 3 hari ini aku mengerti. 3 hari ini aku hidup dengan jelas. Datang tidak sia-sia. Semua melompat. Hari ini aku yang bayar. Dong tidak sia-sia. Kamu tahu tidak? Bakatku tidak ada yang lihat. Semua menggangguku. Istriku tidur dengan saudaraku. Anakku bukan anak kandung. Minum. Maaf Tuan. Kartu kredit Anda sebelumnya sudah habis. Sweet. Saldo tidak cukup. Orang miskin sok kaya benar-benar gila. Tidak lihat ini tempat siapa. Apa? Jangan pukul wajah, aku salah. Satu setelan jas lebih dari 10.000. Kemeja 5.000 lebih. Belum apa-apa sudah robek. Barang mewah benar-benar menipu. Itu pemulung kok mirip Mahwadong. Itu si kura-kura hijau. Jangan sekarang. Bicara soal sampah itu buat apa? Hahaha, aku salah lihat, lanjut. Kamu gila ya, tidak lihat. Ini tempat buat mobil lewat. Baru datang ya gak tahu aturan. Ini daerahku. Bukan Pak, cuma minum air. Gak ngambil botolmu kok. Pergi sana minum terus kabur gimana? Muda begini gak kerja malah ngambil sampahku. Gak malu mati aja. Pak, aku bukan pemulung. Pergi sana. Kerja hilang. Rumah juga udah dijual. Uang habis. Udah selesai juga. Om tua bilangnya salah. Hidupku gak sia-sia. Aku belum mati. Aku terlahir kembali. Terlahir lagi nonton drama pendek kebanyakannya. Hidup di dunia. Gak ada yang gak bisa dilewatin. Iya. Hidup udah lewat. Tuhan gak adil sama aku.
Pengen mati aja susah. Suami, kamu tega banget sih. Kalau kamu ada apa-apa, tinggalin kita janda sama anak yatim, aku juga gak mau hidup. Kamu perempuan jahat, ngapain kesini pergi sana? Pak, tolong tenang. Istri Bapak, lihat Bapak koma. Sudah pingsan berkali-kali. Istri sebaik ini susah dicari. Hawenro, kamu gak tahu malu. Sekarang ngapain kesini? Lihat aku susah ya. Suami, waktu itu karena anak kita sakit dirawat. Aku pinjam uang sama Wang Lei, dia ancam aku. Aku baru bilang begitu, aku gak sengaja. Salahku, semua ini salahku. Suami, Jangan ngomongin anak, ngomongin ini aku kesal. kamu masih laki-laki, gak dia cuma buat kesalahan yang setiap perempuan buat. Maafin dia deh. Suami, kamu pukul aku, kamu marahin aku boleh. Tapi kamu tidak bisa bercanda dengan nyawamu sendiri. Kamu terkena kanker, masalah besar ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku sudah mengerti. Kamu pikir aku tidak akan hidup lama. Sengaja datang untuk menertawakan aku. Aku tidak, aku dan Wang Lei sudah putus total, dia itu penipu besar. Justru kamu suamiku. Untuk aku, untuk keluarga kita. Sudah memberikan begitu banyak. Aku tidak menghargaimu dengan baik. Sekarang kamu terkena kanker, aku hanya ingin bisa merawatmu dengan baik. Dalam sisa hari-hari ini, suamiku beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Aku akan melayanimu dengan baik. Tidak ada masalah. Kenapa wanita ini tiba-tiba berubah? Apa yang dia rencanakan? Hao Wenro, jangan berpura-pura sedih di sini. Aku merasa jijik melihatmu cepat pergi. Ayah, kenapa kamu? Pergi, aku bukan ayahmu. Suamiku, dengarkan penjelasanku, hari itu kita bertengkar. Kita sedang marah, aku sengaja mengatakan itu untuk membuatmu marah. Xiao Ming adalah anak kandungmu. Ayah, jangan tinggalkan aku. Hao Wenro, kamu sudah cukup menipuku. Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak. Xiao Ming benar-benar anak kandungmu, lihatlah. Xiao Ming benar-benar anakku. Nak, kenapa diam saja, cepat minta maaf pada ayahmu. Maaf ayah, aku salah. Aku tidak seharusnya membantu orang lain membuatmu marah ketika aku besar nanti. Aku akan merawatmu dengan baik. Kamu haus kan, aku akan ambilkan air untukmu. Nak, rawat ayahmu dengan baik ya. Ibu akan menjawab telepon. Halo, Sayang, bagaimana kabarnya? tenang, Mahuadong itu akan segera dikalahkan oleh kita. Untungnya waktu itu pulang. Ketika merapikan barang, aku melihat hasil tesnya. Ingat, semua penerima manfaat asuransinya adalah aku. Semangat sayang. Kita juga bisa disebut. Memanfaatkan barang bekas ini adalah perbuatan mulia. Aku tunggu kabar baikmu. Mahuadong, bukankah kamu ingin mati? Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan, aku bisa. Suamiku, kamu pasti lelah berbaring. Aku akan membasuh kakimu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak boleh, kamu adalah suamiku. Melayanimu adalah kewajibanku. Dulu aku tidak mengerti. Seperti kedepannya menyajikan teh dan air, mencuci kaos kaki dan celana dalam, semuanya akan kulakukan. Kamu sudah cukup susah mencari nafkah. Wenro, Hem, sudah 7 atau 8 tahun menikah. Kamu baru pertama kali begitu, Wenro. suster, suamiku adalah tulang punggung keluarga kami. Jadi kamu harus memberikan obat terbaik, tidak peduli berapapun biayanya. Bahkan jika harus menjual rumah perabotan atau menjual darah. Aku pasti akan menyembuhkan suamiku, kamu baik sekali. Tenang, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Suamiku, kamu baik-baik saja kan? Obatnya sudah kusimpan di sini, jangan lupa meminumnya tepat waktu.
Suamiku hati-hati panas. Apakah dia benar-benar berubah jika memang begitu? Maka semuanya akan sepadan. Dasar aku tidak percaya. Ini tidak bisa membuatmu tersentuh. Kakak, otakmu kemasukan keledai, ya apa yang kamu lakukan melayani? Orang yang hampir mati ini untuk apa? Apa yang kamu katakan? Ayah ini Wenrou, cepat ikut aku. Dia hampir membunuh kita. Lebih baik menjauh dari orang gila ini, tidak. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Huadong adalah suamiku, dia juga seorang yatim. Jika aku tidak merawatnya, sedih sekali dia. Kakak, kamu kenapa? Bukankah kamu tidak menyukainya? Mengatakan dia seorang pengecut. Dan tidak bisa menghasilkan uang, hanya sampah. Mata kamu kemasukan paseya. Sudah, itu semua dulu. Aku sudah minta maaf pada suamiku. Dia sudah memaafkanku mulai sekarang. Siapapun tidak boleh menyakitinya, termasuk kalian. Pergi kalian dari sini. Pergi sana, cepat pergi. Wenrou. Cepat pergi sana. Wenrou, ini drama apa lagi, Ibu? Kalian hampir merusak rencanaku, tahu tidak? Kak, aku benar-benar tidak mengerti. Bukannya katamu si sampah itu, bau sekali sampai tidak mau menyentuhnya. Kok malah cuci kaki? Kau pikir aku mau? Kak, kalau kau dipaksa, aku akan bawa kau pergi sekarang. Dia berani, sentak kau sedikit, aku biwet dia terbaring di rumah sakit Kau selamanya. tahu apa dia meskipun kena kanker tapi dia tetap suamiku yang sibuk melayaniku. Sudah banyak berkorban untuk keluarga ini, Ibu. Uang pensiunmu dia yang bayarkan, dan kau. Uang muka rumahmu masih pinjam dari kakak iparmu, kan? Kau juga tidak gila uang-uang ini. Bukannya kau yang suruh kami minta. Itu aku cuma mau uji sikapnya padaku. Sekarang sudah teruji, jadi sekarang aku harus lebih baik padanya. Kita semua berhutang padanya. Kalau saat dia sakit aku meninggalkannya, masih pantas disebut manusia, Ibu. Aku tahu kalian semua tidak suka padanya, anggap dia tidak berguna, benci dia, cari sedikit. Sebelumnya aku tergoda bahkan mengkhianatinya. Jadi sekarang dia sakit, aku tidak peduli dia benci atau marah padaku. Aku mati pun tidak akan meninggalkannya. Kak, kau benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Ibu, ayo kita pergi, tidak usah peduli dia. Kau ini lihat dirimu sekarang. Apa bedanya dengan pria itu? Aku tidak tahu harus bilang apa padamu, anak durhaka. Ayo kita pergi. Sayang, kenapa berdiri di sini? Jangan sampai kedinginan, aku bantu kau istirahat ya. Sayang, dokter bilang kita bisa pulang. Pulang, kau harus istirahat, dia mati seminggu dulu baru lihat lagi. Sayang. Sebelumnya aku terlalu bodoh. Tidak meninggalkan apa-apa untukmu dan anak. Mungkin penyakit ini tidak usah diobati, bisa hemat sedikit. Sayang, aku tidak izinkan kau bicara begitu. Ini kesalahanku, aku yang berhutang padamu. Aku mau membalasnya dengan sisa hidupku. Jangan bicara begitu lagi, penyakit ini harus diobati. Selama masih hidup semuanya masih ada harapan. Sayang, aku ingat. Sebelumnya ada asuransi jiwa yang beneficiarnya namamu, kan? Ah iya, kenapa? Uang ini pasti investasi terbaik dalam hidupku. Setelah aku meninggal, kamu dan anak kita bisa mendapatkan uang ini. Cukup untuk menghidupi kalian di masa depan. Suamiku, aku tidak mau uangmu. Aku ingin kamu hidup, suamiku. Kamu masih harus menikahkan anak kita, jangan bicara tentang mati terus. Meskipun terlambat, tapi akhirnya aku mendapatkan cinta Wenrou. Hidup di dunia ini tidak sia-sia. Lagi pula kamu tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan mengorbankan diriku untuk menemani kamu menyelesaikan drama terakhir ini. Kita pulang. Anak kita masih menunggu di rumah. Rumah, bukankah aku sudah menjualnya? Aku sudah mencari tempat untuk kita. Tempat tinggal sementara, kamu akan tahu ketika sampai. Ia berikan padaku. Istriku, ini rumah baru kita. Kamu di sini, minggir. Saudara, aku tahu kamu masih marah padaku karena masalah dengan istriku sebelumnya. Memang aku yang salah. Aku minta maaf padamu. Saudara, kamu pantas mengatakan dua kata itu. Kamu tidur di tempat tidur saudaramu dengan istrinya, pantaskah kamu? Aku. Kak dong, kamu benar, aku sangat brengsek. Aku terlalu tergoda seperti ini.
Kalau kamu masih marah pukul aku pasti tidak akan melawan. Aku memukulmu. Kak Dong, aku baru tahu kamu sakit. Di hati saudara ini, sangat sedih kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Sejak masih kecil. Sekarang kalau aku tidak membantumu, Aku bukan manusia. Rumah ini sebagai ganti rugiku padamu. Kamu harus menerimanya. hentikan sikap munafikmu, aku tidak peduli. Kita pergi. Ayah, aku sangat mengantuk, aku tidak bisa berjalan lagi, aku ingin tidur. Suamiku, kita sudah sibuk seharian. Lihat anak kita juga sudah lelah. Mungkin kita bisa istirahat di sini. Istirahat sebentar lalu pergi. Kak Dong, aku tahu kamu punya harga diri. Aku juga menghormatimu sebagai pria sejati. Tapi anak itu masih kecil, dia tidak bersalah. Kamu tidak bisa membiarkan ibu dan anak itu mengikutimu. Menggelandang di jalanan kan. Sayang, Meski sulit menerima kenyataan bahwa istriku direbut, tapi aku sudah tidak punya banyak waktu lagi. Sebelumnya menjual rumah hanya karena terlalu impulsif rumah ini. Meski harus mengorbankan harga diri, aku harus menebus mereka. Dendam sebelumnya dihapus, aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Baik, aku pergi, aku pergi. Sayang, aku di rumah sakit. Belum mandi dengan baik, kamu dan anak juga lelah. Istirahatlah lebih awal. baik. Mama, aku tidur dulu. Selamat malam. Kalau begitu kami pergi. Beberapa hari ini, aku sangat merindukanmu. Dasar kamu kenapa buru-buru sih? Kalau sampai si sampah itu tahu, usaha kita sia-sia. Bukannya kamu sudah menguasainya, takut apa? Ayo biar aku cium lagi. Menyebalkan. Suara apa itu? Ada orang di rumah. Sudah lama tidak ada orang, masih ada tikus. Aku tahu Wang Lei, dia tidak punya niat baik. Halo, Tuan Mahwadong, maaf, sebelumnya beberapa waktu lalu peralatan di rumah sakit kami. Ada masalah, terjadi kesalahan diagnosis. Sekarang kami ingin memastikan Anda tidak menderita kanker hati. Ternyata aku tidak sakit. Sepertinya aku harus bekerja keras, supaya istri dan anak bisa hidup bahagia. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai lagi. Wenro pasti sangat senang. apa Mahwadong tidak menderita kanker? Apa orang itu tidak sakit kanker? Hao Wenro, apa yang kamu lakukan? Wang Lei, kenapa dia datang? Bukannya kamu bilang beberapa hari lagi dia mati? Asuransi jutaan akan cair. Makanya aku menyuruh anak kita memanggilnya ayah. Kamu bilang ini sebenarnya bagaimana? Ini salahku, siapa yang tahu si sampah itu? Jatuh dari gedung tidak mati, akhirnya kena kanker. Ternyata salah diagnosis. Malah aku yang harus cuci kakinya. Jijik banget. Tidak, uang ini harus aku ambil kembali. Orang itu tidak sakit, bagaimana kamu mau ambil? Ayo. Wah. Kamu benar-benar wanita jahat yang licik. Tapi aku suka. Sudahlah. Dia hampir selesai mandi, kamu pulang saja. Kamu tunggu kabar baik dariku. Cepat, aku akhir-akhir ini sangat panas dalam. Susah menahannya. Hao Wenro, karena kamu tidak baik padaku. Jangan salahkan aku jika aku tidak baik padamu. Berhenti. Kak Dong, kebetulan sekali aku
Aku kebetulan kembali untuk mengambil sesuatu. Apa yang ketinggalan? Apa kunci kamu ketinggalan di sini? Kamu lihat dirimu. Ambil kuncimu dan cepat pergi. Aku dan Kak Dong mau istirahat. Jangan begitu kawan, kamu lihat kamu memberiku. Rumah besar ini aku belum sempat berterima kasih padamu. Sudah berteman bertahun-tahun belum pernah duduk bersama, minum bersama. Kamu dia tidak akan. Barusan dengarkan. Aku sudah mengerti. Saudara seperti tangan dan kaki. Wanita seperti pakaian. Suamiku, Kita sudah melalui banyak hal bersama, jangan sampai hal kecil ini merusak hubungan kita. Aku terlalu menganggapmu tinggi selama aku ada. Aku tidak percaya kamu tidak mati, kita saudara. Yang lalu biarlah berlalu, Wen. Kakak ipar di lemari aku ingat ada. 1 botol anggur bagus, kamu ambilkan. Dan siapkan beberapa hidangan enak. Kita saudara duduk bersama. Baiklah, pergi. Ayo duduk. Sayang, tutup botol sudah dibuka, aku bantu ya. suamiku, aku hampir selesai. Sudah. Kenapa minuman ini dan 2 gelas ini berbeda? Suamiku, kamu baru keluar dari rumah sakit. Tidak boleh minum yang terlalu keras, jadi aku menyiapkan anggur buah untukmu. Memang istriku yang perhatian. Baiklah, taruh di sini, aku cuci tangan dulu. Terima kasih suamiku. Donggo, saya hormat padamu satu. Mahua Dong, sebagai suami istri kematianmu yang miskin ini, jika bisa ditukar dengan kompensasi jutaan, barulah itu pantas untukku. Istri, aku ingat. Kamu alergi minum alkohol, tidak bisa kamu ambil anggur buahku ini. Suamiku, kamu lupa sekarang kamu masih dalam masa pemulihan, seharusnya tidak boleh menyentuh alkohol sedikitpun. Aku membiarkanmu minum anggur buah saja. Sudah merupakan pengecualian. Ngomong-ngomong, Dongge, kami semua sangat peduli padamu. Begini, aku angkat 1 cangkir untuk mendoakan Donggeku agar cepat sembuh, ayo. Oke, ayo. Suamiku, bagaimana rasanya anggur ini? Anggur yang enak. Saat dia pingsan, gunakan ini untuk membekapnya sampai mati. Lalu palsukan sebuah tempat kecelakaan. Sampah mati, berani-beraninya kamu memukulku. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Kenapa kepala pusing? Apa efek anggurnya begitu kuat? Mahua Dong, kenapa kamu baik-baik saja? Bukankah kamu sudah minum anggur tadi? Punya saudara seperti kamu. Bagaimana mungkin aku berani minum anggur darimu? Kamu menukar anggur, dasar hina. Kamu bajingan licik. Yang licik itu kalian. Nasib buruk karena perbuatan sendiri. Aku bekerja keras untuk keluargamu. Tapi kamu ingin membunuhku demi asuransi. Wanita beracun, meskipun aku membunuhmu 100 kali, aku masih belum puas. Suamiku, aku tahu aku salah, itu dia. Dia yang menghasutku. Suamiku, tolong selamatkanku. Apa yang kamu lakukan? Membunuh orang harus dibayar dengan nyawa. Kamu tidak bisa membunuhku. Anggur itu kalian yang minum sendiri. Kenapa dihitung aku yang membunuh? Maaf, kakiku tergelincir. Merangkak dan ambil sendiri ya. Aku ingin melihat apakah efek obat datang lebih cepat. Atau kamu merangkak lebih cepat, semoga beruntung.
Mahua dong. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuhan, apa salahku? Kamu memperlakukan saya seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu terus memberi saya harapan? Dan terus memberi saya keputusasaan? Kenapa tidak biarkan saya mati? Anak direktur ini terlalu malang tahun-tahun ini. Dia selalu mengira Anda bekerja serabutan di Afrika. Bagaimana kalau Anda langsung buka kartu katakan padanya? Dia sebenarnya adalah direktur grup Yanma, putra dari orang terkaya di dunia Maten Fei. Jika ingin memakai mahkota, harus siap menanggung bebannya. Selama bertahun-tahun, saya menyembunyikan identitas untuk melatihnya agar dia mandiri dan kuat. Tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan keluarga, lalu bermalas-malasan. Hanya dengan menjadi raja secara mental, baru layak menjadi penerus kekaisaran bisnis saya yang bernilai miliaran. Saya terlalu kejam, membuat Donger tidak tahan. Sudahlah saatnya dia tahu identitas sebenarnya ayahnya. Kenapa tidak biarkan saya mati? Bukan teman kamu berbaring di tengah jalan raya ini ngapain sih? Pesanan saya tumpah semua, karena kamu tahu tidak. Pesananmu tumpah. Hidup saya. Habis semuanya. Lucu juga kamu kan masih hidup dengan baik. Saya tidak peduli pesanan ini, apapun yang kamu katakan harus kamu ganti. Orangnya masih hidup. Tapi uang saya habis. Hidup saya adalah lelucon. Kamu tahu tidak? Sejak saya didiagnosis kanker, saya kembali ke perusahaan dan langsung dipecat. Saya punya utang. Istri saya selingkuh dengan teman saya. Saya membesarkan anak mereka. 7 tahun dan pada akhirnya ketahuan. Diagnosis kanker saya ternyata salah. Kamu bilang ini adalah lelucon terbesar yang diberikan langit pada saya. Apa sih ini sebelumnya saya mengendarai Rolls-Royce, sekarang naik motor listrik tua. Tetap harus menjalani hidup dengan baik kan? Rolls-Royce jadi motor listrik. Dari kaya kembali miskin. Kamu juga cukup legendaris. Aku nggak peduli kamu punya uang atau enggak. Semua punya cara hidup masing-masing. Tuhan bikin kita menderita nggak kasih kita hidup enak. Kalau takut ya harus hadapin. Siapa yang menang siapa yang kalah belum tentu. Pesananmu hampir terlambat. Segera diproses, nggak mau banyak omong. Aku mau ngantar pesanan dulu. Betul. Pertandingan baru setengah jalan. Ya Tuhan. Aku kasih tahu jangan kira gini. Bisa ngalahin aku. Aku bakal lawan kamu sampai akhir. Pantaslah anakku Maten Fei. Baidu Maps mengingatkan kamu sudah melenceng. Berhenti, pengantar makanan nggak boleh masuk. Bukan Mas, lihat waktuku udah mepet. Kasih kelonggaran dong. Ini perumahan elit. Kamu siapa sih orang kayak kamu? Boleh masuk? Pergi sana. Satpam perumahanmu nggak ngizinin masuk, mending kamu ambil sendiri. Pesan makanan biasa aja harus ambil sendiri. Mending kamu makan aja 2 menit nggak lihat makanan. Langsung kasih ulasan jelek. Bukan kamu. Telat 1 menit. Apakah kamu mati di jalan? Udah pesenan ini nggak aku mau. Baru setengah hari ngantar udah 2 komplain. Gaji hari ini dipotong dan denda 200. Kalau ada lagi kamu langsung dipecat. Bukan oke-oke. Aku janji nggak akan terjadi lagi.
Sigo. Berhenti. Buta ya pengantar makanan. Dilarang masuk sama anjing. Nggak lihat ya? Ini bukan mahwadong ya. Lihat kamu kayak apa dulu kamu kan. Sombong di depanku. Sekarang kok jadi pengecut. Sombong lagi dong. Sigo, bos kamu datang pas banget pesenanmu. Nggak bisa tanda tangan lihat. Kamu berkeringat kotor banget. Segini kotornya gimana aku mau makan. Bos Go, kami tak keawai. Semua dalam pemeriksaan medis. Kita tidak bisa bekerja. Apa gunanya pemeriksaan fisik? Penyakit buruk tidak bisa keluar dari pemeriksaan medis. Oke. Demi kolega kita. Aku tidak akan mempermalukan Anda. Beri aku makanan. Terima kasih. Anda menjijikkan saya bukan? Bukan karena kau tidak. Bagaimana Anda berbicara tentang pengiriman ini? Apakah ini sikap pelayanan Anda? Percaya atau tidak aku akan mengeluh. Jangan-jangan bos Go. Aku buta di hari pertama kerja aku sakit. Jangan laporkan aku, terima kasih. Ini akan segera berakhir. Memohon. Kita harus memiliki sikap. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Sekarang saya menelepon manajer area Takawai. Biarkan dia memblokirmu di seluruh industri. Atau kau berlutut dan membantuku. Bersihkan demi kolega kami. Saya tidak melaporkan Anda. Aku menyeka. Dia tidak terlihat seperti anjing. Biarkan Anda menghapus Anda. Kau tidak merasa kotor, aku terlalu kotor. Aku bilang padamu. Sampah di lantai dasar masyarakat, sebelum ada di perusahaan. Aku bisa menginjakmu. Aku masih bisa menginjakmu. Jangan pernah ingin berbalik. Aku lupa memberitahumu. Kau tidak ingin membuatku kaya. Beberapa hari yang lalu perusahaan, kami baru saja menerima suntikan dana dari Tenma Group. Tahu kode grup Tianma? Perusahaan investasi top dunia. Saya menemukan Anda. Hanya bintang sapu. Aku baru saja memecatmu. Perusahaan kami akan pergi. Sebuah langkah besar. Sudah selesai belum selesai, aku sudah pergi. Tentu saja Anda bisa pergi. Tapi kau harus membersihkannya. Kasih dia kaca pembesar. Aku tidak ingin melihat setitik debu pun. Kamu tukang antar yang bau, apa yang bisa kamu sombongkan? Berani melawan bos. Pantas saja ubin marmer ini. Impor dari Myanmar Utara menjualmu pun tidak akan cukup untuk membeli ubin ini. Kalau tidak bersihkan, sampai bersih jangan pergi kemana-mana. Lihatlah dia. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Suatu hari nanti aku akan membuat kalian berlutut di depanku, menyanyikan lagu penaklukan. Orang itu di sana, cepat kejar. Cepat pergi. Sampai. Kakak. Barusan terima kasih ya. Ini kembalikan padamu.
Itu orang-orang itu mengejarmu. Mereka Aku baru lulus kuliah tahun ini. Aku baru keluar mencari kerja. Langsung ditipu masuk organisasi piramida. Mereka datang mengejar aku. Kakak, aku sudah tidak punya rumah. Bisakah kamu menampungku? Baju bermerekmu ini harganya lebih mahal dari. Setahun aku mengantar makanan. Lagi pula aku seorang pria tidak nyaman menampungmu. Benar-benar kayu selama ini aku Yesin Chen. Menolak pria belum pernah ada pria yang bilang tidak padaku. Aku masih harus mengantar makanan, tidak ngobrol lagi. Kalau ada masalah seperti ini cari polisi saja, pasti cocok. Tidak pergi. Mahua dong ya. Aku ingat kamu. Ayah, Sing Chen, kamu mau memberontak ya? Kenapa aku punya anak perempuan seperti kamu setengah jam lagi? Segera pulang dan temui Bos Go. ayah sudah berapa kali aku bilang. Biarpun aku mati, aku tidak akan menikah dengan babi gendut itu. Sekarang grup aman hati, kita punya masalah dengan rantai keuangan. Sangat membutuhkan pesanan Bos Go. Selama ini, ayah pernah minta apa padamu? Bisakah kamu mengerti ayah? Ayah, jangan buru-buru. Pasti masih ada jalan keluar. Begini, beri aku waktu lagi. Aku yakin bisa menemukan orang yang bisa menyelamatkan grup Y dan membuatnya bangkit kembali. Kamu harus menikah. Kalau ayahku memaksaku menikahi babi itu, lebih baik aku menikahi kurir ini. Kuberi kamu 1 hari untuk mendapatkan semua informasi tentang Mahua Dong. Kurir juga susah ya. Gak dapat uang malah keluar 100. Lau MA ada masalah, cepat ke sini. Aku tahu. Lau Chen. Apa yang terjadi? Aku baru lewat sini tiba-tiba ada sepeda motor yang langsung menabrakku. Dongzi, cepat bantu aku bangun. Masih ada beberapa pesanan yang belum diantar. Kamu sudah begini masih mau ngantar pesanan, ayo ke rumah sakit dulu. Gak bisa gitu, jangan, karena aku langganan jadi terganggu lagi pula. Kalau ada komplain bukan cuma bonus bulan ini yang hilang, tapi juga bisa dipecat. Oke, jangan panik, gini aja. Transfer semua pesananmu ke aku antar kamu ke rumah sakit, aku yang ngantar. Oke. Terima kasih banyak bro, aku langsung transfer. Sudah ditransfer pesanannya, sudah aku transfer ke kamu. Ada 1 pesanan yang harus kamu perhatikan. Itu dikirim ke Hotel Jinxiu tempat pernikahan. Pesanan ini cukup berharga, kamu harus hati-hati dalam pengiriman dan penjemputan. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu, baru aku antar pesanan ini. Oke, terima kasih. Gak nyangka namanya sama-sama Wang Lei si brengsek itu. Ayo. Halo, bunga yang kamu pesan sudah ditaruh di pintu Hotel Jinxiu, aku di sini. Datang ambil ya. Emma ini bukan mantan kakak ipar gantengku itu. Kamu kan dulu di rumah sakit hampir mati kok. Sekarang hidup lagi. Lihat dia sekarang miskin begitu. Lebih baik mati aja. Hahaha. Miskin kenapa meskipun aku miskin? Aku cari uang dengan tangan sendiri lebih baik daripada parasit. Hidup dengan jujur. Kamu pasti menyesal beberapa waktu lalu. Kamu pura-pura sakit bohong sama anakku. Hei, sekarang kamu tahu anakku. Menikah dengan Wang Lei pasti menyesal setengah mati kan?
Aku lihat kau. Sengaja datang untuk mengacaukan acara Dia ini. juga pantas, dia itu semua orang bisa dapatkan dia. Janda racun yang membunuh suami demi asuransi. Meski diberi gratis aku tak mau. Langit benar-benar buta. Mereka seharusnya menggelar pernikahan, nasib mereka memang bagus. Tak bisa makan anggur bilang anggurnya asam. Orang sepertimu sudah banyak aku lihat. Bibi yang sekarang jadi bibiku. Jauh lebih kaya dan berkuasa daripada kamu, pintarlah dan minggirlah. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Aku lihat kau sengaja datang untuk membuat masalah. Tidak pergi? Hei, tidak pergi juga tidak apa-apa. Aku akan menghitung denganmu secara baik-baik, anak perempuanku. Wenro 8 tahun menikah denganmu, kompensasi. Biaya kehilangan masa muda 10.000. Nyaris terbunuh olehmu. Biaya pengobatan 20.000. Biaya kehilangan pekerjaan 10.000. Total 40.000. Bayar uangnya. Baik, aku juga akan menghitung dengan keluargamu. Secara baik-baik biaya mas kawin 8.008. Setiap makanan dan minuman pada hari pernikahan semuanya dibayar olehku sendiri. Dan kamu pakaian yang kamu pakai, kalung emas, perhiasan. Semua aku yang belikan, kalau kamu tidak melepasnya aku akan melapor polisi sekarang. Kamu bicara omong kosong, semua ini adalah kamu sekali berbeda padaku. Benar, bukan kami yang meminta-minta. Hebat sekali, kamu terlalu manis. Aduh, sungguh babi tua pakai bra. Sekali pakai satu set lagi, keluarga yang tak tahu malu, vampir darah. Kalau aku tahu hari ini Wenro menikah, aku tidak akan memberinya keranjang bunga. Seharusnya aku memberinya karangan bunga duka cita. Selamat kepada pasangan cantik dan binatang liar langgeng selamanya. Aku kenapa sih aku? Aku lihat siapa yang berani bikin masalah di pernikahanku, Bu. Apa tidak apa-apa? Mahwadong yang tampan, jika ibuku ada apa-apa, aku takkan memaafkanmu. Diam, Huadong adalah tamu kehormatanku. Kak. Aku semakin tidak mengerti dirimu. Apa urusannya dia sebagai tamu kehormatan? Apa kau tahu semua tamu yang datang hari ini adalah mitra bisnis kakak iparmu? Jadi meskipun harus membereskan Mahwadong, tahan sampai acara pernikahan selesai. Huadong, lebih baik selesaikan masalah dengan damai. Masalah sebelumnya aku bisa memaafkan. Tapi hari ini aku ingin minta bantuanmu. Ada apa lagi? Cepat katakan. Aku ingin memohon padamu untuk menjadi saksi pernikahan aku dan Wang Lei, agar semua orang percaya bahwa kami sebelumnya bersih. Bersih? Kau lihat aku. Selama bertahun-tahun kau selingkuh anak sudah bisa beli kecap. Kau minta aku jadi saksi pernikahanmu? Kau gila ya? Sekeras apapun kau memarahiku, tapi saksi pernikahan ini, kau harus jadi. Benar-benar ingin jadi orang baik tapi tetap melakukan hal buruk. Aku merasa jijik hanya dengan berada bersamamu sedetik. Dah. Tunggu. Kenapa bunga ini begitu kotor? Dong yang kasih? Beginilah upahmu hari ini, mengantar makanan. Aku yang bayar nanti jadi saksi pernikahan kami. Kalau tidak aku akan melaporkanmu ke manajermu dan membuatmu dipecat. Waktu itu, seharusnya aku kasih racun bunuh kau. Memintamu jadi saksi pernikahan. Itu menghormatimu. Asalkan kau mengaku bahwa kau ganteng, tapi tidak bisa menghidupi istri dan anak, sedangkan aku dan Wenro adalah pasangan yang cocok. Uang ini untukmu, ambillah. Kau mengantar makanan setengah tahun pun tidak akan dapat uang sebanyak ini. Benar? Baiklah, saksi pernikahan ini. Aku yang jadi selanjutnya, mari kita sambut. Saksi pernikahan kami, tamu istimewa. Mr. Mahwadong naik ke panggung dan sampaikan beberapa kata. Kalau bagus nanti aku kasih tambahan uang. Kalau berani ngomong sembarangan. Halo semua, saya Mahwadong. Hari ini adalah saksi pernikahan ini. Pengantin pria di bawah panggung adalah saudara baik saya, dan pengantin wanita adalah mantan istri saya. Mari kita beri tepuk tangan. Berani sekali naik ke panggung, istri sudah tidur dengan saudara baik. Masih berani jadi saksi pernikahan. Kepalanya sudah hijau, mungkin dia memang suka pakai topi hijau. Hari ini aku benar-benar ingin bilang sesuatu. Pasangan ini benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Sebenarnya ada satu hal. Aku belum pernah mengerti, yaitu kapan mereka berdua mulai tidur bersama. Mantan istriku.
Selama pernikahanku masih berlangsung, berzina dengan Wang Lei. Melahirkan anak dan meminta aku membesarkannya. Itu belum selesai bagaimana? Mereka berdua bahkan ingin meracuni. Membunuhku untuk menipu asuransi. Kalian berdua adalah Simon King dan Pan Jinlin masa kini. Terlalu keterlaluan. Pasangan tampan dan cantik kalian bisa melakukan hal yang begitu kejam. Ma Huadong, aku akan membunuhmu. Semuanya hari ini kita doakan pasangan baru ini. Cantik dengan anjing selamanya, wow. Kamu ngapain? Aku akan membunuhmu. Aku sudah menahan amarah selama 8 tahun. Hari ini semua keluar. Sangat puas, haha. Kepala stasiun tidak tahu kamu di sini. Silakan duduk. Tidak perlu duduk, aku datang untuk memberitahumu. Kamu dipecat. Dipecat kenapa? Kenapa kamu telah menyinggung orang yang tidak seharusnya? Masih tanya kenapa kamu tidak sadar? Pasti pasangan itu bahkan melaporkanku. Tidak, kepala stasiun dengar penjelasanku bukan? Kamu disuruh mengirim karangan bunga, malah merusak pesta pernikahan mereka. Kamu masih mau menjelaskan apa? Aku tidak bisa menampung orang sepertimu. Sekarang, segera ambil barang-barangmu dan pergi. Baik, aku sudah mengerti. Aku bisa pergi, tapi menurut hukum perburuhan, kamu harus memberiku kompensasi, kalau tidak aku akan arbitrase kamu. Aku baru pertama kali dengar memecat seorang kurir. Masih butuh kompensasi apa arbitrase ya? Baik, terserah. Hari ini aku tidak akan memberimu sepeser pun. Ayo keluarkan dia. Kamu ngapain? Aku beritahu kamu tidak akan berakhir denganmu. Lepaskan saudaraku. Hei. Kamu. Baru beberapa hari mengantar makanan, sekarang sudah menganggur lagi. Ya harus cari kerja lagi deh. Aku sudah jadi orang miskin, kamu masih mau merampas, gila ya? Apa yang kamu lakukan? Ma Huadong, ya ada yang menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Kedepannya jaga sikapmu, kalau tidak lain kali yang hilang bukan cuma tasmu. Berhenti. Hei. Huadong, mulai sekarang. Kamu ikut aku. Kamu yang kemarin merampas motor listrikku ya, cantik. Ternyata kecantikanku begitu membuatmu terpesona dan terus teringat. Bukan begitu, aku hanya terkejut kamu ada di sini. Jangan terkejut, sebenarnya aku sudah mengamati diam-diam kamu. Ma Huadong, pria 30 tahun. Asli warga Haicheng. Dulu kerja di kantor arsitektur keuangan, tapi sayang kamu di PHK. Istri selingkuh, baru cerai. Baru saja kamu mengantar makanan selama 3 hari, dan sayangnya baru saja membuat kesalahan pada pelanggan. Dikeluarkan dari pos pengiriman. Kamu menyelidikiku. Hei, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin bilang, aku sudah lihat proposal proyekmu. Sangat bagus, tapi prestasimu selama ini direbut oleh rekan kerjamu yang bernama orang seperti ini, namanya Wuchi. Mending disebut tidak tahu malu saja. Pokoknya selama ini grup Caijin selalu mengandalkanmu, mereka mem-PHK MU. Sama saja memotong arteri mereka sendiri. Kamu adalah kuda pacuan yang hebat. Kamu hanya butuh seorang mentor. Dan aku, Ye Xingchen, adalah mentormu. Grup Anshin milik keluarga Ye sedang ada lowongan. Sangat cocok untukmu. Kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuanmu sudah datang. Naga tidak akan menyelam di kolam yang dangkal, Phoenix tidak akan bertengger di pohon yang rendah. Prinsip sederhana ini tidak perlu aku jelaskan. Kamu pasti paham kan? Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. Berikan waktu untuk memikirkannya baik-baik. Jika kamu ingin membuktikan dirimu, kalau kamu mau balas dendam, langsung datang ke alamat ini. Aku, Ye Xingchen, siap membantumu.
Pemulung pesta hari ini, ada tamu penting. Cepat pergi sana. Mata mana yang bilang aku pemulung? Aku diundang ke pesta ini. Berpakaian kayak gini juga datang ke pesta. Mau kubangunin kamu dengan kencingku sok jagoan. Kalau ganggu tamu penting hari ini. Ini di tangkingku bukan biwait haisen pergi. Dengar ngomong apa sih kamu? Kenapa selalu ada kamu? Ini acara investasi yang diadakan Nona Ye. Tempat kayak kamu yang miskin bisa masuk. Mas Satpam, aku kenal orang ini. Orangnya rendah banget. Di mana ada acara dia pasti bikin rusuh. Kalian hati-hati, kerjaan kalian bisa hilang. Cepat pergi, nanti Nona Ye datang, awas kakimu patah. Aku tamu penting yang kalian bicarakan. Ini undangan yang Nona Ye kasih ke aku. Kamu benar-benar kayak kodok mau makan angsa. Nona Ye itu bintang baru di industri. Cuma setahun dia bisa bawa Ye Group dari tak dikenal. Sampai valuasi miliaran mana mungkin. Dia ngundang orang miskin kayak kamu. Mending kamu pulang antar makanan aja. Lupa kasih tahu si sampah ini. Sudah dipecat dari tempat antar makanan orang miskin. Harus sadar diri. Sudah, jangan banyak omong, lihat sendiri. Undangannya kayak asli. Ini nggak mungkin. Mahwadong itu siapa? Aku paling tahu. Kalau dia bisa dekat sama keluarga, ya mana mungkin dia kayak sekarang. Kayak hantu gini, aku bilang. Sampai mati aku nggak percaya. Nona Ye itu terkenal galak. Aku yakin kamu bakal mati dengan tragis. Jangan menyesal. Cepat, ada yang bikin rusuh di sini, siapa yang ribut? Ini undangan eksklusif yang dirancang langsung oleh Nona Ye. Hanya ada satu di seluruh Haicheng. Siapa yang robek cari mati? Aku manajer Wang ini. Ini nggak mungkin undangan ini. Pasti palsu. Bohong, aku karyawan nomor 008 dari Ansin Group. Tulisan Nona Ye sampai jadi abu aku kenal. Aku kenal semua, kamu berani meragukanku. Manajer Wang, kalau undangan ini asli, maka dia malah lebih keterlaluan. Dia cuma tukang antar makanan. Yang benar cuma satu. Dia itu pencuri. Kamu ngomong apa sih? Kamu berani mencuri undangan dari keluarga Ye. Kamu kayaknya udah nggak mau hidup ya, ayo tangkap dia. Berhenti, siapa yang berani sentuh dia? Ini putri keluarga Ye. Halo. Undangan Mahwadong aku yang kasih langsung. Siapa yang merobek ini? Putri, kamu pasti sudah dibohongi sama dia. Aku kenal orang ini, aku mantan istrinya, dia itu orang yang nggak bisa diandalkan. Bodoh banget. Ayo Nona Ye. Kalau ada lagi langsung mengundurkan diri. Kak Hwadong, aku sangat senang kamu bisa datang sepertinya. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Terima kasih atas kesibukan kalian semua yang datang ke acara investasi keluarga Ye. Grup Ansin dalam waktu 1 tahun saja telah menembus nilai pasar 10 miliar, menjadi pemimpin industri konstruksi. Tidak lepas dari dukungan kalian semua. Hari ini saya mewakili keluarga Ye untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus. Aku dengar rantai keuangan keluarga Ye bermasalah. Sudah dapat peringatan delisting jadi. Putri Ye yang cantik ini akhirnya malah jatuh ke tangan bos Gou Xingchen. Aku datang. Xingchen, aku datang hari ini untuk membawa mas kawin. Aku sudah jelas menolakmu, tolong hargai diri sendiri. Kamu tidak diterima di sini. Xingchen, aku datang hari ini khusus untuk membawa kabar baik. Nona Ye, kekuatan perusahaan kami. Pasti kamu juga tahu belum lama ini. Kami bahkan mendapat perhatian dari grup Tianma. Mereka bersedia menyuntikkan dana 1 miliar untuk membantu kami mengikuti lebar tanah nomor 001 di pusat kota. Grup Tianma nomor 1 di dunia, aku tidak salah dengarkan. Bos Gou, memang jangan nilai dari penampilan. 1 miliar bukan jumlah kecil keluarga Ye.
Kalau bisa mengerjakan proyek ini, maka tidak perlu dihapuskan. Selama kau bersedia menikah denganku. Ketika aku mengambil tanah itu, mari kita jalankan bersama. Meskipun Yesaya bangkrut, kota tidak akan pernah berjanji. Ye Xing Chen, Jangan malu. biarkan aku bicara sekarang. Atau kau akan menikah denganku. Atau, setelah aku mencaplok kamu-kamu. Tolong aku menikahimu. Dua jalan. Anda memilih sendiri. Di mana Anda bekerja sama? Hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Dengan dia bergabung dengan saya, Ye pasti akan menghidupkan kembali. Saat itu, siapa yang membeli siapa? Belum tentu. Ye Xing Chen. Aku tidak salah. Mahua Dong. Ini adalah 2 hari yang lalu. Kak, jam tangan jatuh sampah. Bos Go berani bertaruh padaku. Hanya bertaruh 1 miliar uang di tangan Anda. Jika aku memenangkan tawaran, suntikan modal grup Tianma milik saya. Baik. Jika aku memenangkan tawaran, aku ingin kau 51% saham Yap. Aku ingin. Kesepakatan. Kau gila, 1 miliar bukan angka yang kecil. Saya telah mengidentifikasi Anda sejak pertama kali saya melihat Anda. Aku percaya padamu. Tapi aku, Garis. Kalau begitu kita punya tenggat waktu 3 bulan. Dan tolong beri saya kesaksian. Xing Chen. Aku ingin kau. Aku naik ke tempat tidurku dengan patuh. menggabungkan bentuk lot 0001 di pusat kota Jianghai. Dan karakteristik regional, kita harus merancangnya. 1 kantor dan hiburan perumahan. Kompleks bangunan multifungsi. Terutama lantai super tinggi. Landmark kota Haicheng dalam 5 dekade mendatang. Sudah jam 3 pagi. Kalian masih di sini. Saya umumkan mulai minggu ini hingga masa tender gaji harian kalian akan dibayar 3 kali lipat. Terima kasih banyak, bos. Baiklah, kita cukupkan dulu, istirahatlah. Huadong, kamu sudah bekerja keras. Beberapa hari ini kamu hampir tidak istirahat. Ini taruhan 10 miliar, aku tidak mau kamu kalah sama si bajingan Go itu. Kamu peduli sama aku. Enggak juga. Si Go ini licik dan penipu. Dengan kekuatan finansial Cai Jin tidak bisa diremehkan. Kita harus hati-hati. Tapi kekuatan Cai Jin sebenarnya berasal dari kamu. Dulu kamu punya kemampuan membawa mereka dari tidak dikenal ke puncak industri. Sekarang pasti kamu bisa menginjak mereka. Sebenarnya setelah semua yang terjadi aku hampir menyerah. Kamu benar-benar percaya sama aku. Huadong, aku percaya sama kamu. Baik itu 10 miliar atau 100 miliar, bahkan diriku sendiri. Aku berani mempercayakan padamu. Aku tiba-tiba ingat proyek kita ini. Masih bisa merekrut orang. Baik. Katanya Ansin Group fasilitasnya bagus, tidak ada 996. Lembur dibayar 3 kali lipat, fasilitas cuma 1 sisi. Kuncinya pemimpinnya punya kemampuan, bisa kerja bonus akhir tahun banyak. Ansin Group dan perusahaan kita dulu Cai Jin Construction adalah saingan. Mau menerima kita. Kita tidak ada perjanjian larangan, kita juga punya kemampuan. Paling-paling kita harus lebih manis sama pewawancara. Selamat siang, saya pewawancara hari ini Mahua Dong. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung dengan Ansin Group. Terima kasih. Ini sudah. Kok Mahwadong yang jadi pewawancara? Bukannya dia jadi kurir ya? Dulu di perusahaan waktu dia dibully kita diam saja. Mau menerima kita, mending kita pergi saja. Jangan mempermalukan diri, pergi. Berhenti. Apa meski tidak diterima? Setidaknya rasa hormat harus ada kan?
Maksudku kamu bisa menyalahkan kami karena dulu dingin. Tapi kalau kamu mau balas dendam, kami juga bukan orang yang mudah dihadapi. Selamat bergabung dengan grup Unseen. Kamu tidak menyalahkan kami, malah membiarkan kami bergabung. Dulu, aku tidak punya keberanian untuk melawan. Bagaimana bisa meminta orang lain untuk membantu? Biarkan masa lalu berlalu. Grup Unseen tidak membatasi usia, tidak ada aturan tersembunyi. Kemampuan kalian aku tahu langsung diterima tanpa tes. Kak Dong, kami berdua pasti akan mengikuti Anda dengan baik. Saya berkorban APA Pan. Lagi pula siapa di perusahaan yang tidak tahu prestasi Kak Dong? Semua dicuri oleh Wuchi Bos Go buta. Memecat kami, perusahaan hampir bangkrut. Bagaimana dengan grup Y? Bos mereka sedang merekrut, tapi jangan khawatir. Mahwadong si imut si bodoh yang memecat kita. Semuanya direkrut. Dengan dia di sana grup Y pasti kalah. Aku malah harus berterima kasih pada Mahwadong membuat Unseen jadi tempat sampah. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa mengalahkanku dengan sekumpulan sampah. Bahkan menghadapi sekumpulan sampah. Kita tidak boleh lengah. Proses kerjamu belakangan ini lambat. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi kerjaku. Kalau kamu tidak mau bekerja lagi, bilang saja bos. Semua karena Mahwadong si gila. Dia mematikan listrik, menyebabkan banyak data perusahaan hilang. Aku sudah menyuruh orang untuk memperbaikinya. Tidak akan mengganggu keseluruhan progres rencana proyek sebelumnya. Semuanya dicuri dari Mahwadong. Jangan sampai ketahuan sekarang. Mahwadong lagi. Setelah aku menaklukkan Ye Xingchen, akan kubuat dia menyesal lahir ke dunia. Kerja adalah kerja, hidup adalah hidup. Terima kasih sudah membiarkan aku tinggal di sini. Tapi tenang, aku pasti akan membayar sewa tepat waktu. Siapa yang bilang mau minta sewa? Bisa santai sedikit. Nih, coba ini. Dibawa temanku dari Prancis. Coba. Kenapa tidak cocok? Mungkin aku agak lelah, istirahat sebentar saja, aku akan baik-baik saja. Aku terlalu lelah, aku melihatmu selalu di sini. Apakah kamu tidak enak badan? Aku lihat kamu agak mabuk, kamu juga istirahatlah lebih awal. Kenapa? Ini saja sudah mau kabur. Tidak, aku akan membuatkanmu sarapan. Tenang, aku akan baik padamu. Berani-beraninya selingkuh di belakangku rendah. Bos orangku tidak hanya sekali. Melihat mereka berperilaku mesra kali ini, bahkan langsung terbukti tinggal bersama. Aku lihat Ye Xingchen itu. Dia sengaja dengan Mahwadong ini hanya untuk membuat Numera tidur bersama. Wanita jahat. Apa yang tidak lebih baik darinya Mahwadong? Jangan marah-marah begitu. Aku akan menenangkanmu. Sayang, kamu yang paling mengerti aku. Wuchi. Aku ingin kamu melakukan ini. Jahat sekali. Bos, trik ini hebat. Hebat. Tidak menyangka kamu bisa masak dengan baik. Kalau begitu kamu harus masak untukku setiap hari. Sangat kuinginkan. Bos, ruang data perusahaan dibakar. Apa? Ye Zong, aku sudah melihat semuanya.
Si pembakar tidak tahu dengan cara apa masuk ke pintu. Ketika ditemukan sudah terlambat. Bagaimana dengan CCTV? CCTV juga rusak. Apa? Pihak lawan pasti sudah siap yang bisa melakukan hal ini. Hanya keluarga Go itu. Orang hina ini kita sudah mengumpulkan desain dan material selama bertahun-tahun. Banyak yang unik bahkan tidak ada cadangannya. Bagaimana ini? Jangan khawatir, aku punya cara. Mohon perhatian semua, berikan kami penjelasan. Maaf, ini memang kesalahan kami, tenanglah semua. Aku pasti akan memberikan jawaban kepada kalian. Jawaban apa? Produk-produk ini dibuat dengan peralatan impor dan proses khusus. Ditambah biaya penelitian dan pengembangan sebelumnya. Kerugiannya minimal jutaan rupiah di pihak saya. Semua sudah dihubungi, tinggal menunggu produksi gambar, biaya keterlambatan. Biaya bahan baku begitu banyak, produsen, hulu kerugian yang begitu besar. Apakah kalian bisa menanggungnya? Semuanya tenang dulu. Saya mengerahkan seluruh perusahaan untuk membantumu, kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Bagaimana saya bisa tenang? Dengarkan Pak Ye. Saudara tenang dulu. Berikan kami waktu, saya jamin. Hari ini juga pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. HM perusahaan kalian. Aset intinya sudah habis terbakar. Tunggu saja kebangkrutan, jangan di sini. Bicara omong kosong, lihat apa lagi yang mereka punya. Barang berharga cepat ambil, anggap saja sebagai kompensasi untuk kami. Kerugian sedikit lebih baik, ayo. Kalian. Jangan. Aduh. Xing Chen. Apa yang terjadi? Saya punya saham. 51% di Group. Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan. Saya bilang jangan keterlaluan. Api ini jelas kamu yang nyalakan, masih berani bicara besar di sini. Tunggu saja masuk penjara. Mereka jelas sudah siap sengaja memprovokasi kamu. Jangan hiraukan dia. Mata mana yang melihat saya yang nyalakan HM? Ada buktinya, saya bilang. Jangan sembarangan bicara, hati-hati, saya laporkan kamu untuk pencemaran nama baik. Kami juga baru dengar tentang kecelakaan ini. Sengaja datang untuk memberikan simpati. Putri Ye bilang begitu. Itu sangat menyedihkan, bos kami. Hahaha, tidak apa-apa. Saya tidak peduli. Bagaimanapun juga orangnya pasti akan menjadi milik saya. Xing Chen, bagaimana kalau begini? Asal kamu mau menikah dengan saya. Lala surah mahwadong berlutut dan kidik kepala sepila kali. Saya akan ikut dalam hal ini. Bantu membereskan kekacauan ini. Bagaimana, hehe? Perjanjian taruhan ini dianggap batal. Pak Ye tidak hanya bisa lepas dari masalah, tetapi juga bisa tenang di rumah sebagai nyonya kaya. Dua hal sekaligus, hahaha. Jangan bermimpi, si Go. Selama aku Ye Xing Chen masih hidup, kamu jangan harap bisa menyentuh perusahaan Ye. Aku kasih tahu. Kalau mau aku menikah denganmu, lebih baik aku mati. Si Go kenapa buru-buru? Waktu 3 bulan belum habis. Lagi pula ini adalah grup Ansin. Sekarang tolong pergi. Aduh, baru berapa hari ini? Aku sudah bekerja keras untuknya, semalam kalian berdua. Cukup enak ya? Tapi aku kasih tahu. Kalian tidak akan bertahan 3 bulan, kalau bukan karena hari ini. Aku yang membantu membayar hutang. Besok kalian pasti bangkrut jadi. Sekarang Yesus datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku yang bilang, aku lihat. Anjing, siapa yang menggonggong ini? Ayah. You can Catania di Afrika? Kapan pulang? Berani mengganggu anakku. Tidak takut mati. Bukan ayah, jangan bercanda. Ini bukan tempatmu, tunggu, aku selesai, aku akan menemuimu. Anak, ada ayah yang melindungi. Kamu tidak perlu takut, cuma butuh uang kan? Berapapun aku kasih. Grup Ansin pasti aku investasikan. Ini, kemampuan membual ini turunan ya. Benar-benar seperti ayah, seperti anak. Dua bocah lucu. Ada lagi yang sok kayak aduh. Kamu cuma satpam. Modal apa yang kamu punya, nak? 30 tahun lebih kamu sudah menderita. Sekarang sifatmu, kemampuanmu, wawasanmu jauh melampaui aku dulu. Selamat, kamu lulus tes. Dari hari ini, triliunan aset keluarga MA akan kamu warisi. Aduh, cukup sudah. Dibilang gemuk malah tambah sombong. Kalian berdua di sini main drama tangkap boneka ya? Haha, jangan mempermalukan diri di sini. Si Go, tua mulutmu jaga baik-baik. Saya Payang, anjing terlantar. Sudah jelas bukan? Kamu lihat lagi grup Caijin aku. Kamu pikir dari mana datangnya investasi 10 miliar ini? Bukan karena aku. Ada orang dari grup keuangan nomor 1 di dunia. Aku ingin tahu-tahu. Siapa sebenarnya bakermu yang membuatmu bisa di sini? Sampai sebegitu sombongnya, kasihan juga kamu. Kamu cuma satpam kotor. Pernah lihat orang penting apa sih? Yang paling sering kamu lihat mungkin cuma anakmu yang ngantar makanan itu ya. Hahaha. Kamu.
Benar Huadong pernah ngantar makanan, tapi itu nggak berarti dia lebih rendah. Dan setiap uang yang dia hasilkan, semuanya bersih. Kamu belum jawab pertanyaanku HMPH. Kalau kami kasih tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Orang penting ini adalah tangan kanan orang terkaya di Jiangzhou. Mayu. Yesing Chen, selagi aku masih mau sama kamu, ikut aku dengan baik-baik. Kalau enggak, kalau aku pakai cara lain, kamu bakal malu. Nanti kamu nangis nggak ada tempat. Jujur aja ya, aku sama Huadong udah janji sehidup semati. Hidup mati aku milik dia. Kamu jangan bermimpi. Nggak kapok sampai lihat peti mati ya. Baiklah. Aku bakal kasih tahu semua klien kamu datang buat periksa rekening sama kamu. Aku mau kamu bangkrut hari ini. Kamu tuli ya. Aku udah putuskan buat investasi di grup Y. Ayah jangan main-main. Paman, aku tahu niat Anda baik. Tapi kalau ini memang takdir grup Y, aku terima. Tapi bagaimanapun, aku bakal lawan mereka sampai habis. Anakku anak baik. Anak bodoh kita ini seleranya lumayan ya. Ah, tapi tenang aja, selama aku masih ada, kamu tetap CEO Y dan dia. Aku bakal minta Mayu tarik investasinya. Halo Mayu. Aku mau ketemu kamu dalam 3 menit. Di grup Ansin. Kamu cuma satpam tua bilang bisa panggil CEO MA dari grup Tianma. Kalau kamu bisa panggil, aku juga bisa panggil Ketua grup Tianma, orang terkaya di dunia. Kamu kenal dekat dengan Ketua grup Tianma. Kamu si tua bangka ini, kenal dekat dengan CEO Mayu. Tahukah kamu uang yang dihasilkan CEO MA dalam semenit lebih banyak dari yang kamu hasilkan seumur hidup? Berapa banyak uang yang bisa dihasilkan Mayu? Semuanya tergantung pada keputusan saya. Benar-benar sombong. Kamu ini besar mulut ya. Saya juga tahu kamu bernama MA, tapi kamu tidak bisa begitu sombong dan bodoh sampai membandingkan diri dengan CEO MA. Masih ada 2 menit. Saya benar-benar tidak tahu orang kelas bawah seperti kamu akan menyuruh siapa untuk berpura-pura menjadi CEO MA. Jangan-jangan itu teman kerja yang sakit TBC. Kalau kamu benar-benar bisa memanggil CEO MA kerugian yang disebabkan oleh grup Ansin akan kami hapus. Oke. Itu katamu ya. Sudah. Saya sudah bosan buang si tua bangka yang mulutnya besar ini keluar. Kalian ngapain? Bermain ayah dan anak ya. Kalau begitu buang mereka berdua keluar. Biarkan tempat ini untuk saya dan si cantik Y. Saya ada urusan penting. Saya kasih tahu, siapa yang berani buat onar saya akan laporkan ke polisi. Kami ini orang-orang yang tumbuh besar di penjara. Brothers serang-serang. Waktunya habis. Mati di depan mata masih saja pura-pura. Tua bangka. Kamu cari mati. Bukan CEO MA ini angin apa yang membawa Anda kemari? Ya karena kamu. Saya. Kalau saya dengar lagi kata-kata seperti itu keluar dari mulut anjingmu, saya akan cabut lidahmu ya. Benar kata CEO MA. Anak baik, sudah lama tidak bertemu. Alismu masih seperti waktu kecil, mirip ayahmu. Paman, awalnya saya dengar si Go ini memanggil namamu. Saya kira namanya sama, ternyata benar kamu. Tunggu paman. Dia pamanku. Bukan pamanku tapi pamanmu. Memang ada sedikit kemiripan, saya hampir tertipu oleh kalian. Saya bilang juga orang seperti kalian. Sampah kelas bawah mana mungkin berhubungan dengan Pak MA. Dulu aku hanya melihat Pak MA dari jauh saja. Meskipun pamanmu ini mirip dengan Pak MA, tapi jangan lupa aku punya mata yang tajam. Hampir terdepu oleh kalian Lankang. Kurasa kamu tidak ingin hidup lagi. Besar sekali kekuasaanmu teman-teman. Orang ini memalsukan diri sebagai Pak MA. Hancurkan wajahnya. Lao go kamu hila berani menggigitku.
Bawa si penipu ini ke Pak MA. Mungkin Pak MA akan senang. Dan menambah investasi. Hei Pak MA, aku di grup Ansin. Menangkap seorang penipu yang mengaku sebagai Anda. Sekarang di mana Anda? Akan segera mengantarnya ke Anda, terserah Anda. Kebetulan sekali aku sekarang di grup Ansin. Benarkah di mana Anda? Buka matamu lebar-lebar, lihat ke belakang. Jangan-jangan benar Pak MA. Pak MA, aku salah, maafkan aku salah. Maaf Pak MA, semuanya salahku, aku tidak tahu. Maafkan, aku cukup tahu salahnya di mana. Karena mereka berdua, kalau bukan karena mereka, aku tidak mungkin salah mengenali Anda. Aku akan memanggil orang. Mematahkan kaki mereka berdua. Tidak bisa diperbaiki, kamu tahu. Siapa mereka berdua? Satu pengantar makanan, satu penjaga pintu. Ini adalah ketua grup Tianma. Orang terkaya di dunia, Ma Tenfei. Bukan Pak MA. Anda bercanda. Ini adalah orang terkaya di dunia. Anak ketua grup Dama. Ma Huadong. Bukan ayah dulu kamu bekerja di Afrika, lalu kembali menjadi penjaga, bagaimana bisa jadi orang terkaya di dunia? Nanti aku ceritakan Lao Gou. Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Nona Ye ternyata dekat dengan anak orang terkaya di dunia. Orang terkaya akan berinvestasi di grup Ansin sekarang. Kami benar-benar bisa tenang, aku mau terus bekerja sama dengan grup Ansin. Kerugian akibat kebakaran ini, akan aku tanggung sendiri. Aku mau. Terima kasih banyak atas dukungan dan pengertian kalian. Sebentar lagi, aku akan menyuruh sekretaris membawa kalian ke depan untuk mendaftar. Tenang saja. Kerugian akibat kebakaran ini, saya pasti akan membayar semuanya tanpa kurang sedikit pun kepada kalian. Xiao Li. Simua ikat saya. Ayo. Nah, dua orang ini. Bagaimana ya? Si Go ini bukan orang baik. Mau saya urus saja, saya malah jijik, tangannya kotor. Beberapa teman kalian tidak mau terlibat, ya seret dia keluar. Ma Huadong, kamu ini cuma bisa andalin bapak tanpa bapakmu. Kamu bukan saipa. Tunggu. Kamu kalah. Tapi kayaknya masih ada yang gak terima ya. Saya sampai di sini selangkah demi selangkah. Semua berkat usaha saya sendiri. Dan kamu selalu saya injak-injak. Cuma karena tiba-tiba punya bapak. Bisa membalikkan semua situasi. Kamu cuma bisa andalin orang lain. Sendiri nggak punya kemampuan. Baik, kalau begitu saya akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Saya kasih kamu satu kesempatan, berani nggak adu sama saya? Adu ya adu, takut apa? 3 bulan lagi area 001 kota Jiang akan ditender. Cai Jin dan Ansin ikut saya, tidak akan melibatkan bapak saya. Asal kamu bisa menang dari saya, dapat tender grup Tianma. Kasih kamu dana 1 miliar, tidak kurang sedikit pun. Oke, kamu memang berani. Kita lihat saja nanti. Bapak, Anda orang terkaya di dunia. Lalu kenapa sebelumnya selalu menyembunyikan saya? Xiao Dong. Saya ajak kamu ke satu tempat, pergi saja kamu akan mengerti. Ini kakakmu. Bapak, saya kapan punya kakak? Saya orang terkaya di dunia. Presiden Direktur Grup Tianma. Anak saya. Lahir dengan sendok emas. Kakakmu sejak kecil. Ingin apa ada apa. Sombong mewah, tak tahu aturan. Salah saya ketika saya sadar. Ingin memperbaiki. Sudah terlambat. Lalu, dia mati bagaimana? Dia kenal dengan sekelompok teman yang buruk. Setiap hari tenggelam dalam bar dan kasino. Suatu kali dia mabuk berat.
lalu pergi balapan liar dengan orang lain. Hasilnya mobil hancur, dan dia meninggal. Setelah kakakmu pergi, aku merenung apakah konsep pendidikan keluarga saya yang salah. Aku terlalu memanjakannya. Aku juga membuat hidupnya terlalu nyaman. Kalau tidak begitu mungkin dia tidak akan menjadi seperti ini. Ayah, jangan menyalahkan diri sendiri. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Ini juga pilihan kakak sendiri. Aku hanya tidak ingin dia menderita. Kalau aku membiarkannya lebih banyak pengalaman, mungkin dia tidak akan mati. Sebenarnya. Aku juga hampir mati. Aku tahu. Saat itu ketika kamu melompat dari gedung, aku sudah menyiapkan bantalan udara di bawah. Saat kamu diracun, aku ada di sebelah monitor. Anakku. Seseorang akan menghadapi banyak rintangan dalam hidupnya. Ayahmu juga setelah mengalami banyak kesulitan, baru bisa mencapai posisi orang terkaya ini. Posisi ini, suatu hari nanti, akan diberikan padamu. Kalau kamu tidak mengalami rintangan ini, aku takut kamu akan mengikuti jejak kakakmu. Tapi untungnya, kamu melakukan dengan sangat baik. Kamu adalah penerus yang layak. Hanya saja ayah berharap kamu jangan marah karena ayah sebelumnya menipumu. Kamu sudah mengalami 2 kali hidup dan mati. Kamu juga sudah banyak membantuku lagi pula. Mana ada anak yang tidak memaafkan ayahnya? Hidupku ini juga adalah pemberianmu. Anakku, mulai hari ini, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Ayah akan selalu di belakangmu. Menjadi penopang terkuatmu. Ayah kamu bisa mulai dari nol. Membawa grup Tianma ke peringkat dunia. Aku juga bisa. Anakmu tidak kalah denganmu. Bagus. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, bagiku, itu juga sebuah kebahagiaan. Sepakat. Tiga hari aku kasih kalian waktu 3 hari. Harus bisa menguasai grup Unseen. Kalau tidak kalian semua keluar dari sini. Tapi bos, di belakang mereka sekarang ada grup Tianma. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Ini perlu aku ajari. Kalau kamu tidak punya otak bilang saja. Posisi kamu ini banyak yang mau. Ngerti? Sudah dengar semua. Aku kasih kalian waktu 2 hari. Siapkan 3 rencana. Apa yang kalian tunggu perusahaan merekrut kalian? Untuk menyelesaikan masalah. Bukan jadi pajangan. Wuzong 2 hari buat 3 rencana. Jadwalnya terlalu. Waktu sempit itu masalah. Itu alasan. Unseen ada di garis start yang sama dengan kita. Bodoh sekumpulan bodoh. Wuzong, aku ada ide. Katakan. Oke. Maka rencana ini serahkan padamu untuk eksekusi. Ingat, jangan sampai ada celah. Asal bisa mengalahkan Ma Huadong. Kamu tunggu saja kenaikan gaji.
Mahuadong. Setelah tahu rencana dan harga dasar kamu, sekarang mau tidak mau harus menang. Bos, besok lusa ada tender. Persiapannya bagaimana, bos? Tenang saja. Kali ini kita pasti menang. Baguslah kamu. Aku tunggu kabar baikmu. Di atas ini adalah desain dari kantor arsitektur Caijin. Terima kasih. Mahuadong, kali ini aku pasti menang. Terima kasih atas presentasi penawaran dari kantor arsitektur Caijin. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari grup arsitektur Ansin untuk naik ke panggung. Tidak menyangkakan, Mahuadong. Kamu tunggu saja ganti rugi 10 miliar itu. Semuanya lihat layar besar. Ini adalah proposal tender kami dari grup Ansin. Apakah proposalmu salah? Selamat kepada grup konstruksi Ansin berhasil memenangkan tender. Saya bos, saya. Bukan kamu si imut. Bukannya kamu bilang pasti menang, kenapa ini? Grup Ansin yang menang tender. Tidak mungkin bos, saya jelas-jelas. Jelas-jelas sudah menyuap Xiaoli mengambil proposal tender kami. Benarkan? Kamu ternyata tahu. Karena saya sengaja suruh Xiaoli kasih ke kamu. Itu proposal sampah kami, maaf ya. Wuzong lama tidak bertemu ya? Kamu terima uang saya. Kasih saya proposal palsu. Kamu cuma bilang mau proposal, tidak bilang mau yang asli atau palsu. Kamu pikir semua orang seperti kamu tidak punya etika profesi, cuma tahu pakai cara curang dan kotor. Si imut berani bohong sama saya. Pergi sana kamu. Saya sudah taruh semua harta saya. Untuk taruhan ini, suruh kamu buat proposal. Kamu malah pakai proposal sampah orang lain untuk bohongin saya ya. Pergi sana kamu. Kamu bikin saya bangkrut kamu. Bikin saya. Gencatan senjata. Saya mau bilang 2 kata. Taruhan kalian kalah. 10 miliar. 1 sen pun tidak boleh kurang. Dan saya sudah siapkan hadiah besar untuk kalian berdua. Semua perbuatan kotor kalian berdua, saya sudah kumpulkan buktinya dan serahkan ke polisi. Nanti, kalian tunggu saja makan nasi penjara. Singchen, aduh Singchen, jangan. Jangan pikir kira berdua masih punya aketin pertenangan. Lihatlah, masih ada kesempatan, tidak 10 miliar ini. Saya tidak mau lagi ya, saya tidak mau. Singchen, pergi sana kamu. Ini semua salah kamu si imut tua bangka. Berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan, saya bersihkan berapa kali. Kamu punya beberapa uang, lalu kenapa? Singchen, gaun pengantin ini cocok banget buat kamu. Mau coba? Oke. Wang Lei, siapa dia? Aku tanya siapa dia? Udah cukup belum? Cepat pulang urus anak. Dasar bajingan, aku cerai sama Mahuadong demi kamu. Sekarang kamu mau cerai sama aku demi selingkuhan ini? Kamu masih punya hati nggak sih? Minggir dulu, kamu nggak lihat diri sendiri kayak apa? Tua dan jelek, aku mual lihat kamu. Huadong. Huadong, aku tahu salahku. Tolong aku dong, Wang Lei itu bajingan. Dia suka main tangan sama aku setelah nikah dan pakai uangku buat selingkuhan. Huadong, aku tahu kamu yang paling sayang sama aku, kita rujuk ya. Rujuk, aku janji sama kamu. Kita hidup bahagia ya. Tante pernah dengar nggak? Cara terbaik memperlakukan mantan adalah anggap dia udah mati. Dan tadi Wang Lei bilang sesuatu yang menurutku benar. Aku juga mual lihat kamu. Kuda baik gak makan rumput yang udah dilewatin, tapi karena kita pernah jadi suami istri, aku mau bantu kamu sekali lagi. Biar dia nggak selingkuh lagi. Serius? Kamu mau bantu aku? 3 hari lalu aku kasih ke polisi bukti percobaan pembunuhan kalian. Baru dapat kabar. Bukti kejahatannya terbukti. Aku nggak tahu apa-apa soal percobaan pembunuhan. Mahuadong, dasar pengecut. Nanti kalau aku keluar, kamu yang pertama aku bunuh. Wang Lei.
Jadi dia nggak perlu khawatir suaminya. Ngelirik perempuan lain lagi. Xingchen, makasih ya. Dari sekarang aku benar-benar lepas dari masa lalu. Selamat ya, kamu udah mulai hidup baru. Xingchen, kamu mau nggak sama aku? Membangun masa depan kita? Aku harus mikir dulu nih. Ya udah, kamu mikir aja dulu. Cepetan pasang.